看好他几个。冰曲，不许看！这要造反吗？金丹级的体修吗？师姐。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Ancient Vengeance episode 5 dan 6 ya. Seperti biasa sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita episode kali ini dimulai dengan kekaguman Qin Feng kepada Chu Xingwan yang merupakan seorang jenius. Diketahui pada umur 5 tahun Chu Xingwan sudah membangkitkan nadi spiritual dan pada usia 8 tahun sudah membentuk Golden Core. Tapi di sini Qin Feng merasa heran karena seharusnya jenius seperti Chu Xingwan langsung masuk ke kuil suci dan mendapatkan ajaran langsung dari para saint, tapi kenapa dia malah memilih menjadi murid di Akademi Tiandao? Chu Xingwan pun berkata kalau seorang jenius hanyalah penilaian orang lain. Dengan kata lain, dia sadar akan kemampuannya sendiri, jadi tidak memaksakan untuk langsung masuk ke kuil suci. Tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan kedatangan dua orang bertopeng yang berasal dari kerajaan Wuji. Mereka berdua dikirim kerajaan Wuji untuk membunuh Qin Feng. 看好他几个。冰曲。 Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan lagi antara Qin Feng melawan salah satu pria bertopeng, sementara Chu Xingwan mendapatkan hadangan dari salah satu pria bertopeng yang membuatnya tidak bisa membantu Qin Feng. Tapi siapa yang menyangka Qin Feng dengan teknik tubuh matahari emas berhasil membunuh pria bertopeng. Di saat yang sama Chu Xingwan juga berhasil membunuh lawannya hanya dengan satu kali serangan pedang saja. Setelah Qin Feng berhasil menang, Bang MC tampak langsung pingsan karena dia kehabisan banyak energi spiritual setelah menggunakan teknik tubuh matahari emas. Singkat cerita, Qin Feng sudah bangun dari pingsan. Ternyata Chu Xingwan dan yang lain memutuskan untuk beristirahat sebentar sambil menunggu Qin Feng bangun. Dan ketika Qin Feng sudah bangun, mereka pun segera melanjutkan perjalanan menuju Akademi Tiandao. Baru juga memulai perjalanan, mereka langsung bertemu dengan senior dari Chu Xingwan yang berada di ranah Ascension. Kedatangan seniormu untuk memberitahu Chu Xingwan bahwa tetua meminta mereka semua untuk membereskan iblis yang menyerang manusia di pegunungan selatan. Karena sudah mendapatkan perintah dari tetua, maka Chu Xingwan meminta bantuan kepada seniormu untuk membawa 3 orang murid ke Akademi Tiandao terlebih dahulu. Terlihat Chu Xingwan langsung pergi ke pegunungan selatan menggunakan jimat teleportasi. Setelah Chu Xingwan pergi, seniormu langsung membawa Qin Feng dan rekan-rekannya menuju Akademi Tiandao. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di wilayah Akademi Tiandao. Seniormu tampak menurunkan mereka bertiga di atas udara karena dia harus segera menyusul murid yang lain pergi ke pegunungan selatan. Kesialan menimpa Qin Feng karena dia harus menimpa seorang wanita ketika diturunkan oleh seniormu. Lebih plot twistnya lagi, ternyata wanita ini merupakan tuan putri dari kerajaan Wuji yang bernama Murong Yiyi. Murong Yiyi merupakan adik Murong Cincang yang pernah dijodohkan dengan Qin Feng ketika Bang MC masih berumur 5 tahun. 风儿果然是天之骄子，还不拜谢主杀。
你不在院内好好修行。 Sementara itu, seorang murid bernama Wang Yu meremehkan Qin Feng yang hanya seorang kultivator penempaan tubuh yang belum membentuk Golden Core tapi sudah berani masuk ke Akademi Tengah. Bahkan Wang Yu mengancam akan melaporkan Qin Feng ke aula penegak hukum untuk mendapatkan peringatan. Ucapan dari Wang Yu ini sontak membuat Qin Feng kesal. Bang MC berbicara kalau murid-murid Akademi Tiandao ternyata tidak semuanya berbudi dan bertalenta. Mendengar omongan Qin Feng tersebut, Wang Yu langsung bertindak melakukan serangan, namun dia malah terkena serangan balik yang membuatnya langsung tersungkur ke tanah. Setelah terkena pukulan dari Qin Feng, Wang Yu langsung memberikan ancaman karena dia merupakan anak dari Jenderal Besar Piao Ji dari Kekaisaran Shanghai. Ancaman ini sama sekali tidak digubris oleh Qin Feng yang memang tidak suka ditindas oleh siapapun. Keberanian yang ditunjukkan oleh Qin Feng ini membuat Murong Yi merasa terpesona. Sementara itu Murong Cincang langsung bertanya siapakah murid yang berada di hadapannya pada saat ini. Qin Feng kemudian memperkenalkan dirinya di hadapan Murong Cincang sambil berjalan pergi. Xiaoyao Zong, Qin Feng. Beberapa saat kemudian, Qin Feng sedang kebingungan ketika berada di Akademi Tengah. Untungnya ada seorang senior yang merupakan murid aula penegak hukum menghampiri serta mengajak Qin Feng untuk pergi dari Akademi Tengah. Senior ini juga memberikan penjelasan bahwa Akademi Tiandao dibagi menjadi 3 kasta, yaitu atas, tengah, dan juga bawah. Akademi atas diisi oleh murid jenius, akademi tengah diisi oleh kultivator teknik, sementara akademi bawah diisi oleh kultivator penempaan tubuh dan murid pelayan seperti Qin Feng. Akademi Tiandao mempunyai batasan, jadi tidak bisa sembarangan memasuki batasan akademi tersebut. Beberapa saat kemudian Qin Feng sudah sampai di akademi bawah dan langsung diserahkan kepada seorang pengawas senior yang mengatur murid-murid di akademi bawah. Pengawas senior ini langsung memberikan arahan kepada Qin Feng untuk tidak sembarangan masuk ke akademi tengah lagi. Untuk sekarang dia akan menghukum Qin Feng berlutut semalaman karena kesalahan yang dibuat oleh Bang MC hari ini. Akan tetapi Qin Feng menolak hukuman tersebut karena dia tidak ingin ditindas oleh siapapun. Penolakan ini tentu saja membuat pengawas senior langsung marah dan berniat menghajar Qin Feng. Siapa yang menyangka ternyata Qin Feng berhasil menghajar pengawas senior tersebut. Kejadian ini membuat si pengawas senior langsung pergi untuk melaporkan Qin Feng kepada tetua aula penegak hukum. Perginya pengawas membuat murid-murid akademi bawah meminta Qin Feng untuk segera meminta maaf karena jika tidak mereka semua bisa terkena hukuman. Namun di sini Qin Feng tetap menolak karena dia merasa tidak bersalah sama sekali, jadi kenapa harus meminta maaf. Tiba-tiba saja Murong Cincang dan Wang Yu datang membawa murid jenius bernama Zhao Yan untuk melawan Qin Feng. Kedatangan mereka tidak membuat Qin Feng kaget karena identitas Wang Yu dan Murong Cincang bukanlah orang biasa. Ketika Zhao Yan hendak melakukan serangan kepada Qin Feng, Ye Ling datang untuk memberikan bantuan kepada Bang MC. Namun perbedaan kekuatan di antara mereka membuat Ye Ling terluka oleh serangan Zhao Yan. 金丹级的体修吗？师姐。 Qin Feng yang tidak terima pun langsung melakukan serangan kepada Zhao Yan, tapi pertarungan mereka harus terhenti karena tetua agung meminta semua murid untuk datang ke aula akademi tengah untuk menyelesaikan permasalahan. Beberapa saat kemudian semua murid sudah berada di aula akademi tengah. Terlihat Wang Yu langsung mengadu kepada tetua agung kalau Qin Feng sudah masuk ke akademi tengah tanpa izin dan memukulnya. Penjelasan Wang Yu ini membuat tetua agung langsung meminta penjelasan dari Qin Feng. Qin Feng menegaskan kalau semua yang dikatakan oleh Wang Yu hanyalah omong kosong. Kronologi yang sebenarnya adalah Chu Xingwan meminta seniormu untuk mengantar Qin Feng ke Akademi Tiandao, tapi ketika di tengah jalan seniormu malah menurunkan Qin Feng di tengah udara.
Akhirnya Qin Feng pun terjatuh di Akademi Tengah dan tidak sengaja menimpa seorang gadis bernama Mu Rongyi. Pada saat itu Mu Rongqinceng dan Wang Yu malah menuduh Qin Feng yang tidak-tidak. Bahkan Wang Yu berniat memukul Qin Feng. Karena Qin Feng tidak terima, maka dia memberikan serangan balik yang berhasil memukul jatuh Wang Yu. Karena Wang Yu merasa dendam, jadi dia membawa Zhao Yan ke Akademi bawah untuk menghajar Qin Feng. Dari semua penjelasan itu tentu Qin Feng sama sekali tidak bersalah. Qin Feng juga melakukan protes kepada Tetua Agung karena Akademi Tiandao sangatlah rasis karena memberikan kasta kepada murid-murid. Nasib kultivator penempaan tubuh sangatlah hina karena selalu ditindas oleh Akademi Atas dan Akademi Tengah. Meskipun Tetua Agung sudah memberikan keputusan kalau Wang Yu yang salah terlebih dahulu, tapi dia tetap memberikan hukuman 3 tahun kurungan kepada Qin Feng. Hukuman 3 tahun kurungan tidak membuat Wang Yu dan teman-temannya puas. Mereka meminta Tetua Agung untuk segera mengusir Qin Feng dari Akademi Tiandao. Tetua Agung pun kemudian bertanya apakah Qin Feng menerima hukuman kurungan selama 3 tahun yang dia berikan. Dengan karakter tegas Qin Feng tentu dia menolak untuk menerima hukuman tersebut. Bahkan di sini Qin Feng rela bertarung melawan beberapa orang senior dan melawan 5 orang murid aula penegak hukum. Selain itu Bang MC bersedia menerima ujian dari Akademi Tiandao asalkan murid Akademi bawah mendapatkan keadilan. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.